Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini kembali kita bertemu dalam rangka melakukan pembelajaran mata kuliah perencanaan program gizi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 3 SKS dengan satu teori dan dua praktikum. Satu teori akan kita lakukan pada hari ini. Tapi pada hari ini akan ada dua sesi sekaligus, yaitu sesi tentang pertemuan yang ketiga dan nanti pertemuan yang keempat. Sehingga pada kesempatan yang akan datang, praktikumnya akan merangkum kedua pertemuan ketiga dan keempat ini sekaligus. Karena bahannya cukup banyak, maka pertemuan ketiga dan keempat akan disatukan di saat ini. Kemudian yang minggu depannya praktikum 3 dan 4 dipakai untuk pertemuan praktikum semuanya. Mata kuliah kita yang ketiga dan keempat ini akan atau mengkaji tahapan perencanaan. Subbahan kajiannya adalah identifikasi masalah, prioritas masalah, penyebab masalah, kemudian penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan monitoring dan evaluasi. Jadi ini adalah tahapan perencanaan. Baik, kita akan mulai ke tahapan perencanaan. Sebetulnya tahapan perencanaan itu apa? Tahapan perencanaan itu sebetulnya merupakan proses yang terdiri dari tahap-tahap yang berkesinambungan. Artinya dia berkesinambungan, tidak tahap 1, tahap 2 dan seterusnya, tapi dia berkesinambungan. Karena itu disebut cycle. Cycle itu bersambungan dan terus-menerus muter terus. Problem solving cycle. Di dalamnya ada, kalau dimulai dari analisis situasi, ya analisis situasi, kemudian ada perumusan masalah secara spesifik, penentuan prioritas masalah, penyebab masalah, penentuan tujuan, memilih dan menguraikan alternatif terbaik menjadi rencana operasional, dan melaksanakan rencana kegiatan tersebut sampai dengan tahapan evaluasi. Kalau kita gambarkan, lihat dari bagannya seperti ini tahapan perencanaan. Dimulai biasanya dari identifikasi masalah. Kemudian dari hasil identifikasi masalah tentu ketemu banyak masalah. Nah, banyak masalah itu harus diselesaikan secara satu persatu, artinya kita melakukan prioritas masalah. Masalah mana yang harus diselesaikan lebih dahulu dan seterusnya. Setelah ketemu prioritas masalah, maka dicari juga penyebab masalah yang sudah diprioritaskan itu. Nah, dari hasil penyebab itulah akan kita tetapkan kegiatannya melalui penetapan tujuan terlebih dahulu. Sampai di mana penanggulangan masalah itu? Sampai tahap mana? Sampai seberapa lama? Itu nanti akan ditetapkan tujuan. Nah, dari tujuan itu kemudian dibuatlah kegiatan-kegiatan. Ya, kegiatan-kegiatan setelah dilakukan selama kurun waktu tertentu akan dilakukan monitoring dan evaluasi, dan hasilnya merupakan data baru. Data-data baru yang kalau kita identifikasi lagi bisa terlihat apakah masalah itu sudah mulai berkurang atau tetap saja atau bahkan meningkat. Nah, setelah itu akan kembali ke sini. Artinya berupa cycle, berupa lingkaran yang selalu terus-menerus terjadi sampai masalah itu benar-benar dapat ditanggulangi. Nah, tahapan perencanaan supaya lebih sistematis, Bapak kasih nomor. Jadi misalnya 1, identifikasi masalah. Bapak beli warna yang sama nih, warnanya hijau, identifikasi masalah. Nanti akan kita bahas satu persatu, mulai dari identifikasi masalah sampai ke monitoring dan evaluasi. Ya, satu persatu tentu dimulai dari identifikasi masalah. Secara singkat nanti identifikasi masalah bisa dimulai dari mengkaji masalah-masalah yang datanya dikumpulkan secara langsung atau secara primer, atau melalui juga data sekunder, artinya data-data yang sudah terkumpul oleh pihak ketiga
Atau kadang-kadang memang dua-duanya harus kita kumpulkan. Karena data sekunder nggak ada, maka data primer juga harus kita kumpulkan. Jadi mata kuliah perencanaan program gizi dimulai dari sini. Anda belajar bagaimana mengidentifikasi masalah dengan cara Anda nanti dilatih bagaimana mengumpulkan data primer. Juga Anda diajarkan bagaimana menganalisis atau mengidentifikasi masalah melalui data-data sekunder. Ya, ini Anda kerjakan. Dari hasil analisis ini tentu nanti Anda akan ketemu masalah-masalah gizi apa yang terjadi pada lingkup kewilayahan. Misalnya Anda nanti belajar di suatu desa, maka masalah-masalah gizi apa saja yang terjadi atau yang terdapat di desa itu akan ada banyak tentunya. Nah, dari banyak masalah itu nanti akan dimasukkan ke langkah atau tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua nanti Anda akan menentukan prioritas masalah. Misalnya ada masalah gizinya ada 7 di desa A, sedangkan kesanggupan pengelola programnya hanya 3, maka harus Anda prioritaskan. Dari 7 itu masalah 3 itu yang mana yang harus diprioritaskan. Tentu nanti ada cara-caranya. Nanti akan kita pelajari di sesi selanjutnya. Misalnya setelah ketemu prioritas masalah, maka dilanjutkan dengan penentuan penyebab. Masalah 1 disebabkan karena apa? Masalah 2 disebabkan karena apa? Dan masalah 3 disebabkan karena apa saja. Karena yang akan diintervensinya adalah penyebab itu yang akan diintervensi, kegiatan-kegiatan yang mengarah ke penyebab itu. Misalnya, contoh, masalahnya adalah masih tingginya angka gizi kurang di desa A. Tingginya berapa? Misalnya 40%. Wah, tinggi benar, 40% balitanya gizi kurang. Karena dia jadi prioritas masalah. Penyebabnya apa? Oh, mungkin penyebabnya macam-macam. Penyebabnya dianalisis, misalnya karena kemiskinan, sekian persen karena miskin, sekian persen karena tidak tahu, sekian persen karena pendidikannya rendah, dan seterusnya, dianalisis. Maka yang dijadikan kegiatan adalah bukannya penurunan persennya, tapi melakukan intervensi terhadap pendidikannya, pendapatannya, ketersediaan pangannya, dan lain-lain. Setelah penentuan penyebab masalahnya, tentu kita menentukan tujuan. Mau dikurangi seberapa besar angka masalah tadi. Nah, nanti untuk menentukan tujuannya kita akan pelajari cara-caranya. Dan langkah yang selanjutnya adalah penentuan kegiatan. Penentuan kegiatan warnanya merah semua nih, 5, 6, 7. Tapi biasanya ini dalam satu kotak, yaitu penentuan kegiatan. Biasanya dirinci. Kalau mau dirinci ya nomor 5 ini adalah alternatif pemecahan masalah. Masalah yang satu tadi ternyata alternatifnya tidak hanya satu, bisa berbagai macam pemecahan masalah yang menjadi alternatif. Karena itu kadang-kadang atau seringkali juga kita harus melakukan prioritas terhadap alternatif masalah yang akan kita lakukan. Kalau udah ketemu, maka baru kegiatan alternatif itu direncanakan anggarannya. Setelah direncanakan anggarannya, ada anggarannya, kegiatannya sudah baku itu, maka dilakukan pelaksanaannya. Ya. Nah, setelah ini penentuan kegiatan dan pelaksanaan sudah diselesaikan, maka akan tahap ke selanjutnya adalah tahap monitoring dan evaluasi. Monitoring waktu ini masih berjalan, kemudian dievaluasi hasilnya seperti apa. Setelah hasilnya ketahuan, dia bisa menjadi data baru, artinya diidentifikasi masalah-masalah yang ada di desa A itu sendiri. Apakah tadi yang menjadi prioritas adalah gizi kurang yang sudah mulai menurun atau tidak? Taunya menurun atau tidak dengan apa? Dengan disurvei lagi di situ. Disurvei lagi atau dari hasil laporan-laporan dikumpulkan jadi profil baru lagi. Itu dianalisis lagi. Kalau memang sudah turunnya berapa persen? Sudah sesuaikan dengan tujuannya. Nah, kalau belum, kerja lagi ke sini. Nah, atau ke sini juga langsung.
ditentukan lagi. Kalau penyebabnya masih sama dengan prioritas yang sama dengan seterusnya dilakukan lagi dan seterusnya. Maka dia di sini juga menjadi cycle, menjadi lingkaran tahapan perencanaan. Jadi jangan dipikir perencanaan itu cuma sebuah bagian merencanakan sudah selesai. Tidak, ternyata perencanaan adalah sebuah cycle. Itu yang harus Anda pahami dan camkan saat ini. Baik, ini adalah tahapan dan siklus perencanaan dalam bentuk diagram atau dalam bentuk gambar alur. Kalau kita mau pelajari satu persatu, maka kita coba perdalam. Nanti lebih dalam lagi Anda bisa baca teks referensinya. Di sini akan Bapak sampaikan poin-poinnya saja. Jadi yang pertama, tahap identifikasi masalah. Apa sih itu? Adalah proses pengecekan terhadap sekumpulan data, primer atau sekunder, apakah ada kesenjangan dengan standar atau target. Jadi kalau kita mau menentukan atau mengidentifikasi masalah, tentu dia lihat data itu apakah sesuai atau ada kesenjangan dengan target. Ya, syaratnya makanya kalau ada masalah, disebut masalah dalam penentuan identifikasi masalah, syaratnya minimal ada 3 nih. Dia ada kesenjangan, ada rasa tidak puas, atau ada rasa tanggung jawab mengatasi masalah tersebut. Kita ambil contoh tadi, masalah gizi kurang. Harusnya kalau menurut standar misalnya gizi kurang itu nggak boleh lebih dari 20%. Ternyata di desa A tadi 40% yang gizinya kurang. Berarti dia kan ada kesenjangan, ada perbedaan antara standar atau target yang diinginkan dengan kondisi data yang diperoleh di desa tersebut. Maka itu disebut masalah. Begitu Anda nanti mengidentifikasi masalah, sederhananya seperti itu. Ada masalah, ada angkanya, Anda bandingkan dengan targetnya. Ada angkanya, Anda bandingkan dengan targetnya. Kalau dia senjang atau ada rasa tidak puas atau rasa tanggung jawab mengatasi masalah, itulah Anda menjadi list atau menjadi daftar masalah yang selanjutnya nanti Anda akan prioritaskan masalah mana yang paling kuat atau yang paling ingin segera diselesaikan. Tadi sudah kita sampaikan bahwa data primer dan data sekunder itu bisa dipakai untuk melakukan kajian identifikasi masalah. Misalnya kajian itu juga bukan hanya prevalensi, tapi kadang-kadang masalah-masalah itu terjadi pada proses, terjadi pada output, ya itu terjadi. Karena itu nanti akan dikaji di bagian mana masalah-masalah itu senjang. Ya. Kemudian tahap kedua. Tahap pertama tadi outputnya adalah daftar masalah. Ya, tahap 1 outputnya adalah daftar masalah. Ada beberapa masalah, paling tidak hanya satu, karena masalah gizi tidak mungkin ada hanya satu di suatu wilayah. Ya. Outputnya adalah daftar masalah. Karena dia berupa daftar, maka perlu diprioritaskan masalah mana dulu yang akan diselesaikan. Kenapa dia perlu diprioritaskan? Alasannya ini. Terbatasnya sumber daya yang tersedia. Adanya hubungan antara satu masalah dengan masalah lainnya, dan karena itu tidak perlu semua masalah diselesaikan. Yang ini jelas. Yang kedua, tentu kadang-kadang kalau kita menyelesaikan masalah satu, masalah yang lainnya ikut terselesaikan. Itu pandai-pandai nanti kita memilih mana prioritas yang harus diselesaikan. Ya. Saya rasa itu dulu yang harus mahasiswa semua ketahui. Kita sampai ke tahap 2. Pada kesempatan lain nanti kita akan bahas tahap ketiga dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.